Kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum anggota PSHT memang terus menjadi atensi dari berbagai elemen dan juga tokoh masyarakat. Bupati Jember Hendy Siswanto juga mengaku sangat menyesali kasus penganiayaan tersebut. Ia berharap peristiwa itu harus menjadi kasus kekerasan terakhir, khususnya antar perguruan silat di Jember. Menurut Hendy, perguruan silat seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan malah memberikan keresahan. Selain itu, Bupati juga menegaskan bahwa perguruan silat di Jember harus taat dengan hukum, sehingga pembangunan tugu yang tidak berizin harus segera ditertibkan, apalagi yang berdiri di atas lahan orang lain maupun lahan milik pemerintah. Semuanya harus kondusif, harus tidak boleh untuk tarung di jalan liar, seenaknya sendiri. Ini bukan negara apa ini? Ini bukan zaman purbakala ini, Pak. Kami harus tegas di situ, siapapun pencaksilatnya. Kalau cari perkara di jalan ya sudah, bukan di sini tempatnya. Cari negara lain aja, jangan di Jember. Ya, jadi terus terang aja saya serius di sini, Pak. Ini negara ini kita ingin tenang, cari makan susah. Dan ini ekonomi kita sedang jatuh kok main-main macam-macam. Terus terang saya minta teman-teman semua kasih tahu siapapun itu, tidak ada backup siapapun, dan ini kita harus kondusif di Jember. Tolong, ini kita sedang serius menangani COVID, malah tambah-tambah main-main. Ya, bangun apa aja boleh, dan ada proses perizinan regulasi yang ada. Ikuti regulasi, siapapun itu. Yang ikuti regulasi, bikin sendiri regulasinya, tapi di rumahnya sendiri. Jangan di tanah orang, oke? Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Acara penandatanganan kesepakatan damai antar perguruan silat dipimpin langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto yang turut dihadiri juga oleh Wakil Bupati, Kapolres, dan Dim 0824 dan Ketua IPSI Jember di Pendopo Wahya Wibawagraha. Dalam giat tersebut, sejumlah gagasan yang nantinya diberlakukan kepada seluruh anggota perguruan silat di Jember. Intinya tetap menjaga kerukunan dan kondusivitas di Kabupaten Jember, dan tidak terjadi lagi segala bentuk perselisihan yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu. Kesepakatan ini juga bentuk keseriusan Pemkab Jember dan Ketua Perguruan Silat untuk membina anggota perguruan silat agar lebih baik lagi ke depannya. Karena bila tidak dilakukan, sanksi hukum akan diberlakukan bila mana di kemudian hari terdapat konflik ataupun perselisihan. Ya, tentunya ini kesempatan yang bagus. Jadi memang apapun pasti ada hikmah dari peristiwa-peristiwa. Selama hikmah itu kita lakukan dengan kita tangani dengan kekeluargaan, kebersamaan, tentunya hikmah itu akan keluar sendirinya. Apa yang dimaksud hikmah tadi? Tahun depan insya Allah kita menjadi tuan rumah Ponprof. Jadi sekalian pada hari ini, sekalian punya niat yang baik sekalian untuk kita bertemu semua teman-teman perguruan pencaksilat ini untuk kita kolaborasikan. Mari kita bikin kompetisi kita sendiri, kita pilih teman-teman yang terbaik nanti untuk bersama-sama Jember menjadi juara umum di Ponprof nanti tahun depan. Mungkin ada pesan khusus Pak Bupati kepada teman-teman pencaksilat. Nah, kepada teman-teman pencaksilat semua pencaksilat di Kabupaten Jember, 30 grup pencaksilat ini semua hebat, tidak ada yang tidak hebat, semua bagus, dan semua ditunjukkan pada hari ini kebersamaan bersama-sama ini. Mari kita bersama-sama berkomitmen, sudah komitmen kesepakatan ini sudah terjalin di sini dengan niatan tulus, tidak ada tekanan dari siapapun. Mari kita wujudkan dengan mewujudkan satu kedamaian di Kabupaten Jember ini, tidak terjadi apapun, dan kita punya tugas-tugas mulia ke depan. Perekonomian juga terus pencaksilat nanti kita ke depan tahun 2022 karena ada Ponprof. Ini suatu ajang yang prestis buat kita semua sekalian untuk menaikkan nama Jember ke depan. Kedepan, pembinaan yang lebih baik juga akan mengarahkan para anggota pencaksilat menuai prestasi kedepannya, baik melalui kejuaraan tingkat regional maupun nasional. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Dengan didampingi oleh Dinas Perikanan, Muspika, dan pemerintah desa setempat, Bupati Jember Haji Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Gus Firjon meninjau langsung proses pembuatan pakan ikan di Dusun Muneng, Desa Kraton, Kecamatan Kencong. Bupati mencanang 1.500 kampung ikan dan ada 300.000 orang miskin yang perlu dibantu. Dan ini ternyata ini sudah berdiri tahun 2012, di mana Jember sendiri belum memaksimalkan, pemerintah Kabupaten Jember belum, dan kami datang sama Pak Wabub,
Tujuannya memang satu, bagaimana ini apa yang dimiliki yang punya pengalaman Mas Arif, dan pengalaman itu bukan hanya sekedar pengalaman tapi langsung menghasilkan dari hulu sampai hilir. Mas Arif sudah melakukan di sini, artinya dari hulu memproduksi sampai marketingnya, menjual sudah ada, dan ini merupakan pasar yang merupakan peluang yang sangat hebat, dan ini kami akan teruskan kepada masyarakat. Pemkab akan turun mensupport ini, dan kami akan melakukan pilot project uji coba nggak terlalu lama, mungkin sekitar 6 bulan. Setelah itu kami implementasikan ke masyarakat. Hal senada disampaikan oleh Arif Sugihartani, jurnalis senior yang sekarang menjadi Direktur CV Timur Feed Mill yang memproduksi pakan ikan apung sejak tahun 2012 di bawah binaan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau atau BPP BAP di Jepara. Sebagai pilot proyek kampung ikan, sudah ada 100 rumah warga yang dibina untuk mempunyai kolam ikan air tawar di Desa Keting, Kecamatan Kencong. Hasil panen ikan tersebut dipasarkan sampai ke luar Jawa, yaitu Kalimantan. Program budidaya tersebut merupakan murni swadaya masyarakat tanpa bantuan dari manapun. Jadi kalau kita pilot project itu ada di Desa Keting, Kecamatan Jombang. Jadi kita ada namanya Kampung Ikan. Jadi konsepnya adalah satu rumah, satu kolam. Dan ini adalah program non bantuan. Jadi memang tidak ada bantuan dari manapun. Ini murni swadaya masyarakat, didorong oleh BRI Cabang Jember ya untuk realisasinya, dan alhamdulillah rencananya akan kita kembangkan ke desa-desa dan kecamatan yang lain di Kabupaten Jember. Pak, sementara ini sudah ada berapa rumah Pak yang sudah jadi pilot? Kita 100. Iya, hari ini sudah 100. Target kita akan seluruhnya kalau bisa. Dari Kencong, Sugito Jember 1 TV melaporkan. PKK Kabupaten Jember, Ibu Kasih Fajarini. Dengan tetap mematuhi protokoler kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun, dan juga hand sanitizer, Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Gus Firjon mendatangi kantor Kecamatan Kencong untuk melakukan peresmian sistem pelayanan administrasi kependudukan tuntas di kecamatan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah menyiagakan petugas Dispenduk yang akan mencetak dokumen Adminduk di 7 titik lagi, yaitu Kecamatan Jenggawa yang juga mencakup Kecamatan Tempurrejo dan Ajung. Sedangkan layanan di Kecamatan Jelbuk akan mencakup Kecamatan Arjasa, Jelbuk, dan juga Sukowono. Layanan di Kecamatan Tanggul juga akan mencakup Kecamatan Sumberbaru, Bangsalsari, dan juga Semboro. Kecamatan Mayang akan mencakup Kecamatan Pakusari, Silo, dan juga Mumbulsari. Kecamatan Wuluhan akan mencakup Kecamatan Balung, Wuluhan, dan juga Ambulu. Layanan Adminduk di Kecamatan Kalisat juga akan mencakup Kecamatan Ledok Ombo dan Sumber Jambe. Sedangkan untuk kecamatan di wilayah kota bisa mencetak di kantor Dispenduk Capil. Komitmen pelayanan Adminduk ini ditandatangani dalam maklumat pelayanan oleh camat, diikuti Kasih Pelung dan operator Adminduk Capil. Pemkab Kabupaten Jember ini untuk melayani masyarakat secara langsung. Memang kemarin banyak keluhan, memang kami pun juga mempersiapkan ini juga tidak sembarangan juga pontang-panting juga untuk menyiapkan speed yang agak tinggi untuk melayani masyarakat yang ingin segera jadi dan cepat. Tentunya teman-teman dari Dispenduk, dari Bu Santi sudah menyiapkan inovasinya untuk launching pelayanan di kecamatan. Ini untuk 4 kecamatan. Sebentar lagi kita datang lagi alat-alat untuk ADM lagi untuk di kecamatan yang lain lagi. Dan kami berharap kepada masyarakat kalau mengurus lagi cukup di kecamatan saja, tidak perlu ke Jember lagi. Selain itu, Bupati Jember juga memberikan penghargaan kepada beberapa kecamatan yang mendukung program Adminduk tersebut. Di antaranya kecamatan dengan cakupan perekaman KTP elektronik bagi pemula tertinggi, yaitu Kecamatan Puger dengan jumlah wajib KTP elektronik 4.353, sudah rekam 3.514, sisa 840. Selanjutnya Kecamatan dengan cakupan akte kelahiran yang paling tinggi yaitu Kecamatan Sumbersari jumlah 44.090. Kecamatan dengan cakupan kianya yang paling tinggi Kecamatan Kaliwates dengan jumlah 23.908. Sedangkan desa dengan inovasi pelayanan Adminduk membahagiakan masyarakat melalui layanan online Desa Sidomukti Kecamatan Mayang. Dari Kencong, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Pandemi COVID-19 memang tak kunjung usai, sehingga klaster baru masih ditemukan di beberapa desa dan juga kecamatan.
karena masih banyak masyarakat yang datang dari luar kota namun enggan melakukan tes COVID maupun isolasi mandiri. Menurut Bupati Jember Hendy Siswanto, kondisi tersebut diperparah oleh sebagian warganya yang enggan divaksin dan cuek terhadap prokes. Oleh sebab itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kodim dan juga Polres untuk lebih memperketat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan. Pak, di arahan dari Pak Kapolres, Pak Dandim, dan nanti kami bersama-sama untuk di lapangan Tanggul, dan kita akan masukkan untuk lebih intens kembali. Makanya kita pun meskipun sudah kuning, hijau, tetap kita hati-hati. Tetap pokoknya dari kami akan berhenti dan kami akan kurangi speed itu kalau memang ada pengumuman dari pemerintah pusat bahwa COVID sudah aman. Sebelum itu ada pengumuman seperti itu, kami tetap, kalau Pak Kapolres melakukan tindakan seperti ini, tutup jalan gini nih, tujuannya cuma satu, karena sayang sama kita semua. Kalau memang nggak sayang, nggak ditutup, dibiarkan saja. Ya, jadi ini harap memaklumi kawan-kawan semuanya. Dan kami tentunya tidak bisa ngerja sendiri tanpa bantuan masyarakat Jember semua. Sementara itu, Bupati Hendy berharap masyarakat Jember turut mendukung langkah pemerintah dalam menangani pandemi dengan cara mensukseskan program vaksinasi COVID-19 dan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan memakai sabun ataupun hand sanitizer, serta juga menjaga jarak. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Rumah Sakit Daerah atau RSD Kalisat memang sempat didatangi oleh puluhan warga yang ingin membawa pulang dan memandikan jenazah Kasun. Padahal hasil swab menyatakan positif COVID-19, sehingga pemulasaran jenazah harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Jember Gus Firjon menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh isu yang belum tentu benar. Selain itu, Gus Firjon berharap agar kejadian tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak lain yang ingin membesar-besarkan masalah sehingga membuat warga tidak tenang. Diharapkan masyarakat selalu bertabayun atau memeriksa kebenaran kabar yang sudah beredar. Dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kemudian membesar-besarkan dan sebagainya sehingga membuat masyarakat tidak tenang. Apalagi berita yang beredar itu ini yang diberitakan itu Ra'ali. Nah, ini padahal yang meninggal namanya Pak Dedi. Nah, ini kan sudah jauh sekali, Pak. Karena itu budaya tabayun saya kira ini perlu diperlukan. Alhamdulillah ini keluarga sudah bisa menerima dan kondisi sudah tenang. Kami berharap COVID segera hilang dari Kabupaten Jember ini. Oh, benar korban sudah divaksin, Pak, katanya 2 kali. Betul, vaksin itu tidak menjamin orang itu bebas. Ini hanya penjagaan. Sama seperti kita sudah pakai jas hujan. Apakah kalau sudah pakai jas hujan dipastikan tidak basah? Belum tentu juga. Nah, ini vaksin juga demikian. Vaksin hanya mencegah, hanya mengantisipasi, walaupun juga 2 kali hanya divaksin. Selain itu, Wakil Bupati juga meminta kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, ataupun juga hand sanitizer, serta menjaga jarak, termasuk mensukseskan program vaksinasi sebagai langkah memaksimalkan ikhtiar dalam menghadapi pandemi ini. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan oleh Rendra Wirawan selaku Ketua UKM dan IKM Jember yang turut hadir bersama Forkopimda dalam webinar secara luring bersama Menparekraf Sandiaga Uno Sabtu siang. Bahwa sektor UMKM dan pariwisata Jember mempunyai potensi yang cukup baik untuk mengangkat perekonomian di Jember. Namun kini masih butuh sentuhan dan support dari pemerintah pusat, baik dari sisi pelatihan maupun strategi marketing untuk menjual potensi tersebut. Tak lupa, sisi permodalan juga sangat penting untuk mengubah wajah UMKM dan pariwisata Jember agar lebih baik dan menjual sehingga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Jember. Kita berharap tadi sudah ada rapat bersama, Pak Bupati juga sudah mengundang stakeholder Kementerian Kreatif bersama Bank Sandiaga Uno. Ada MOU dengan beberapa kegiatan profesi UKUC dan kita pelaku pengusaha di Jember cukup mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah karena tadi sudah disampaikan dengan jumlah UKM 647.000 itu dan kita menjadi UKM terbesar, ini tentu harus disupport juga oleh pemerintah pusat.
Nggak mungkin pemerintah daerah dengan jumlah segitu bisa diselesaikan. 2% aja kalau kita bisa selesaikan dengan 12.000 itu, dan itu semua naik kelas, saya yakin memberikan multi efek kepada kegiatan di Jember dan memberikan pengurangan kemiskinan yang hari ini juga masih banyak di Jember. Selama ini yang dikeluhkan pengusaha apa, Mas? Yang dikeluhkan pengusaha hari ini ya memang daya belinya lagi masih kurang, sehingga butuh penguatan kelembagaan dan pemasaran, sehingga perlu kapabilitas dinamis ya untuk menyesuaikan dengan suasana pada kondisi pandemi seperti ini. Mudah-mudahan pemerintah memberikan ruang penguatan pasar kepada para UKM sehingga sentra-sentra itu bisa terklaster dan terstruktur secara masif. Acara webinar tersebut diikuti langsung oleh Bupati Jember bertempat di Mojokerto, sedangkan Forkopimda mengikuti secara luring di Aula Pemkab Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.